Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syadaralun, kembali lagi Anda menyaksikan dalam program Bincang Serambi Ramadan bersama saya Firda Ustin. Syadaralun, program Bincang Serambi Ramadan edisi Jumat 8 April 2022 ini kami menyajikan tema yang sangat menarik sembari menambah ilmu seputar puasa Ramadan jelang berbuka puasa nanti. Bincang Ramadan kali ini dengan tema tujuan berpuasa untuk raih derajat takwa. Lantas, apa saja kriteria takwa dan keutamaannya? Untuk membahas materi ini, kita sudah dihadirkan oleh pemateri yang ahli di bidangnya, yakni sudah ada Dr. Tengku Tezul Khairi MA. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hari ini puasanya Tengku? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Lancar, sebentar lagi sehat. sudah mau berbuka nih Tengku ya. Insyaallah. Nah, sebagai informasi Syadarulun, program Bincang Serambi Ramadan merupakan kerjasama Serambi On TV dengan Ikatan Sarjana Alumni Daya ataupun ISAD. Program ini disiarkan dari Senin sampai Ahad. Program ini disiarkan dari hari Senin sampai dengan Minggu pukul 16.30 sampai jam 15.00 waktu Indonesia Barat. Nah, Syadarulun, nantinya Syadarulun juga bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar kanal YouTube Serambi On TV dan di Facebook serambinews.com. Baik Tengku, ini langsung saja kita terkait tema kita, yakni tujuan berpuasa untuk raih derajat takwa. Lantas apa saja kriteria takwa dan keutamaannya? Sebelum membahas itu, alangkah baiknya nih Tengku kita mengetahui apa sih maksud dari takwa itu sendiri dan kaitan takwa dengan puasa. Silakan Tengku. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jadi langsung saja ya kita tanggapi pertanyaan pertama tadi. Apa sih kaitan antara takwa dengan puasa ini ya? Ya, Tengku. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa tujuan dari perintah diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan ini adalah agar kita meraih gelar takwa, derajat takwa kan itu. La'allakum tattaqun, kan ujungnya itu. Supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dengan serangkaian amalan ibadah yang Allah tekankan, Allah dan Rasulnya tekankan kepada kita untuk kita kerjakan di bulan Ramadan ini, ya kan, bukan hanya berpuasa tapi juga serangkaian amalan yang lain. Allah ingin kita ini menjadi orang-orang yang bertakwa, ya kan. Allah ingin agar kita bisa meraih derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang apa kaitan antara puasa dan takwa? Karena memang ya tujuan daripada puasa adalah untuk meraih derajat takwa. Itu tujuan terbesarnya. Nah, kemudian timbul pertanyaan, apa itu sih takwa? Nah, para ulama memberikan beragam pemaknaan terhadap kalimat takwa ini. Sejumlah ulama mengatakan bahwa makna daripada takwa ini adalah khasyah, takut. Nah, jadi sebagai seorang muslim itu dia mesti ada rasa takut. Seorang muslim itu harus takut dalam hal apa? Takut dia jika Allah marah kepada dia gitu kan. Takut jika dia tidak mengerjakan perintah Allah, takut jika dia melanggar perintah Allah. Yang dari takut itu kemudian dia didorong untuk mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Makanya kan di bulan Ramadan ini kita diajarkan rasa takut ini. Tetap nggak makan, minum walaupun kita sendirian di rumah, di kamar gitu kan. Kenapa? Ditanamkan rasa takut ini ya. Makanya pemaknaan takwa menurut para ulama yang pertama itu adalah khasyah. Nah, yang kedua taat dalam beribadah, dan pemaknaan yang ketiga yaitu pensucian hati. Jadi dengan kita berpuasa di bulan Ramadan ini kita insya Allah kita akan bisa meraih derajat takwa yang nanti kita akan bisa melihat kriteria-kriteria dari takwa itu yang banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Nah, jadi mungkin sekilas secara ringkas pemaknaan takwa seperti itu, takut ya kan, takut mengerjakan yang dilarang, takut meninggalkan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga yang kedua taat dalam beribadah, dan yang ketiga yaitu senantiasa dia mau mensucikan hatinya dari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala.
Baik Tengku, kalau untuk kriteria orang yang bertakwa itu apakah ada kriteria-kriteria tertentu? Ya, jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang membicarakan tentang kriteria takwa. Bahkan mulai dari Al-Baqarah yang pertama, setelah Allah menjelaskan, setelah ayat Alif Lam Mim, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, ya kan? Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Nah, dari situ sudah dijelasin siapa itu sih orang-orang yang bertakwa. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang bertakwa itu? Yang pertama dijelasin di sana, alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang dia beriman kepada yang gaib. Jadi orang bertakwa itu dia adalah orang-orang yang dia beriman kepada yang gaib. Apa yang gaib? Sesuatu yang hari ini kita ini tidak melihatnya, surga dan neraka kita tidak melihat, gitu kan? Tapi kita tetap beriman, ya. Tetap beriman. Kita nggak lihat Allah, tapi kita tetap percaya kepada Allah, kira-kira gitu. Nah, jadi orang-orang yang bertakwa itu dia selesai dengan perkara-perkara seperti itu. Dia percaya kepada Allah, ya kan? Kemudian yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang dia senantiasa mendirikan salat. Jadi orang bertakwa itu adalah orang yang dia senantiasa salat dan tidak meninggalkannya, tidak pernah meremehkannya. Ketika azan berkumandang dia segera berangkat ke masjid kalau dekat dengan masjid. Bahkan juga meskipun jauh ya, kalau dia sudah betul-betul takwa walaupun jauh dia tetap akan ke masjid dan dia tidak meninggalkan sholat ini. Kenapa? Karena memang Rasulullah juga jelasin bahwa sholat itu adalah tiang agama, ya kan? Kalau seseorang dia meninggalkan sholat, berarti dia sudah meruntuhkan agamanya. Kalau dia mau mengerjakan sholat, maka dia sudah menegakkan agamanya. Jadi kriteria takwa yang kedua adalah kalau dalam ayat ini yaitu mengerjakan sholat. Jadi kalau kaitannya dengan puasa, bagaimana kita memahami ini? Jadi nanti apakah seseorang dengan puasa Ramadan ini dia bisa meraih derajat takwa? Dengan kita lihat kriteria-kriteria itu pasca Ramadan nanti, itu kan? Bahwa hasil dari Ramadan ini, madrasah Ramadan ini akan terlihat buahnya pasca Ramadan 11 bulan kemudian, gitu kan? Makanya kita tiap tahun itu datang bulan Ramadan yang tujuannya untuk mendidik atau melatih karakter kita agar kita senantiasa di jalur kebaikan, gitu kan. Jadi dengan kita berpuasa bulan Ramadan, kita kembali lagi diingatkan untuk kebaikan-kebaikan yang mesti kita kerjakan dalam hidup ini. Yang kedua, sholat, senantiasa mengerjakan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang dia mau menginfakkan hartanya di jalan Allah. Jadi dia mau memberi. Bahkan juga dalam ayat yang lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Jadi orang-orang yang bertakwa itu dia mau tetap memberi, tetap bersedekah, tetap memberi kepada orang lain meskipun dia dalam keadaan sempit sekalipun. Bukan hanya ketika dia banyak duit dia memberi kepada orang lain, tapi juga dalam keadaan dia tidak banyak duit dia tetap juga masih mau berbagi hartanya. Nah, kan itu orang bertakwa. Karena gini, kalau misalnya ketika kita banyak duit, ketika kita punya banyak jabatan, ya tentu kita lebih mudah membantu orang lain. Tapi Allah ingin menguji kita, apakah ketika kita dalam keadaan sempit, mau nggak kita tetap memberi? Maka inilah dijelasin oleh Allah dalam Al-Quran, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Nah kan kalau kita lihat di awal, yang ini juga menjelaskan kriteria takwa yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhahas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa itu orang bertakwa? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang saya bilang tadi, orang-orang yang dia tetap berinfak di jalan Allah dalam keadaan sempit maupun lapang. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaid. Kriteria takwa yang berikutnya yaitu kadhiminal ghaid, mau menahan amarah. Jadi orang bertakwa itu dia bisa ngontrol emosinya, marahnya itu bisa dikontrol, nggak sebentar-bentar marah di medsos atau di mana saja, dikit-dikit dah marah, dikit-dikit dah baper. Jadi orang bertakwa itu dia nggak cepat marah dalam apapun dia menghadapi tantangan-tantangan hidup ini. Dia difitnah, dicaci maki, di macam-macam, dia nggak cepat tersulut emosinya untuk marah. Nah, itu orang bertakwa. Makanya kita sebagai muslim ini kan juga dibilang oleh Rasulullah, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga, gitu kan. Karena jadi betapa istimewanya ketika kita mampu menahan amarah kita. Nah kalau dengan dunia sekarang kan menahan amarah itu bukan hanya
ketika kita berbicara secara verbal, tapi juga dengan non verbal, termasuk di media sosial juga gitu kan. Jangan kita tulis kalimat-kalimat yang menunjukkan kita amarah kepada orang lain. Jadi kita perlu masih sabar. Wal kadhiminal ghaid. Kemudian berikutnya yaitu wal afina 'anin nas. Orang-orang yang dia senantiasa mau memaafkan orang lain. Jadi orang bertakwa itu dia terbuka hatinya untuk selalu memaafkan orang lain. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang kita sebagai muslim ini akan terus berada dalam kesilapan-kesilapan. Kita nggak bisa berharap, oh si fulan itu seharusnya dia jangan pernah salah gitu kan. Nggak bisa kita berharap orang lain itu nggak pernah salah. Karena kita pun nggak bisa membuat diri kita untuk selalu dalam kebenaran gitu kan. Pasti kadang-kadang kita juga salah. Bahkan Allah mengatakan kita wala tuzakku anfusakum, jangan sok suci dibilang oleh Allah gitu kan. Jadi Allah melarang kita jangan sok suci yang supaya kita sadar bahwa kita ini memang manusia yang nggak bisa luput dari kekhilafan. Jadi jangan merasa kita banyak salah, dan ketika kita bisa memahami bahwa kita ini juga nggak pernah bisa luput dari kekhilafan dan kesalahan-kesalahan, maka kita dituntut untuk senantiasa mau memaafkan orang lain sebagaimana kita berharap agar orang lain mau memaafkan kita. Baik, Syahdarul, kembali lagi dalam program Bincang Serambi Ramadan dengan tema tujuan berpuasa untuk raih derajat takwa. Bagi Syahdarul yang ingin bertanya ataupun ingin berbincang-bincang dengan Tengku, silahkan meninggalkan komentar di kolom komentar YouTube Serambi On TV dan di Facebook serambinews.com. Baik Tengku, ini kita lanjut kembali. Tengku, ini saya ada pertanyaan nih Tengku. Yeah. Untuk melatih ketakwaan itu apa menurut Tengku nih, apa cukup dilatih selama 30 hari di bulan Ramadan itu Tengku? Ya, latihan menuju karakter takwa itu akan berlangsung sepanjang hidup kita gitu kan. Hanya saja bulan Ramadan ini adalah paket yang paling dia signifikan gitu kan. Kesempatan emas ya Tengku ya. Ya, karena dia masuk di semua aspek gitu kan. Di bulan ini kita ditekankan agar kita suka memberi makan orang yang berbuka puasa. Di bulan ini kita ditekankan untuk mau melakukan salat malam, untuk lebih dekat dengan Al-Qur'an gitu kan. Untuk senantiasa mempelajari ilmu agama dan untuk senantiasa menumbuhkan rasa yang saya bilang tadi, khasyah, rasa takut. Nah, kalau kita perhatikan ini sebenarnya adalah modal kita untuk kita bawa kepada bulan-bulan pasca Ramadan. Jadi pelatihan menuju derajat takwa ini akan terus berlangsung sepanjang hidup kita. Hanya saja ini Ramadan ini istilahnya mengingatkan diri kita bahwa inilah format kehidupan, rumusan hidup yang perlu terus kita jalani. Makanya kan 11 bulan setelahnya muncul lagi Ramadan. Jadi Allah ingin agar kita itu setelah 11 bulan yang mungkin kita sudah agak lupa gitu kan, sudah agak lemah ingatan kita gimana sih, datang lagi Ramadan mengingatkan kita lagi. Karena Allah ingin kan kita ini semuanya masuk surga, kira-kira begitu. Ya kan? Allah ingin kebaikan kepada kita semuanya sebagai umat Nabi Muhammad, kepada umat Islam. Yang oleh sebab itu dengan diberikannya paket ibadah di bulan Ramadan ini, Allah ingin kebaikan-kebaikan kepada kita. Makanya kan Rasulullah itu mengatakan rugilah, celakalah orang-orang yang dia melewati bulan Ramadan tapi dosa dia tidak diampuni. Kenapa? Karena memang di bulan Ramadan ini peluang untuk menuju meraih derajat takwa di sisi Allah itu terbuka lebar. Apalagi semua amalan-amalan juga dilipat gandakan pahalanya. Oke, baik, terima kasih Tengku. Selanjutnya ini Tengku, buah dari ketakwaan itu apa untuk diri sendiri terutama Tengku? Ya, jadi tadi kita sudah berbicara bahwa dengan kita berpuasa di bulan Ramadan maka insya Allah Allah akan memberikan kita derajat takwa di sisinya. Kemudian timbul pertanyaan, apakah kita bisa mendeteksi derajat takwa ini? Kalau kita lihat ayat-ayat tadi ya, tentu insya Allah bisa kita deteksi. Kita bisa lihat di kita apakah kita sudah jadi orang-orang yang senantiasa sholat, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana dia merupakan kriteria takwa. Nah, setelah kalau mudah-mudahan semua kriteria itu ada pada diri kita masing-masing ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apa keuntungan yang akan diperoleh oleh seorang muslim yang dia sudah dekat kepada ketakwaan, sudah meraih derajat takwa, ya kan? Nah, buahnya atau keutamaannya itu sangat banyak. Bagi pribadi seorang muslim, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang dia bertakwa di sisi Tuhannya, maka bagi mereka itu jannatin tajri min tahtihal anhar, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai.
Jadi balasan yang paling tinggi nanti di hari akhirat Allah berikan surga kepada dia. Ya kan? Bukankah surga itu adalah tempat sebagus-bagus tempat kembali? Yang tentu saja ini adalah manfaat paling besar dari ketakwaan yang diraih oleh seorang muslim di akhirat nanti. Kemudian manfaat ini, buah ini bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Di dunia juga Allah tunjukkan apa saja manfaat bagi seorang muslim ketika dia bertakwa. Apa saja contohnya? Allah dalam Al-Quran misalnya mengatakan, siapa yang wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari semua persoalan-persoalan yang dia hadapi. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang anak manusia tentu memiliki banyak sekali masalah dalam hidup kita di dunia ini ya. Banyak sekali masalah-masalah yang akan kita hadapi sebagai seorang muslim, sebagai seorang kepala rumah tangga dalam kita mendidik anak-anak kita, mendidik istri kita gitu kan. Masalah yang kita hadapi sebagai pribadi, masalah kita sebagai seorang pemimpin, masalah kita sebagai anggota masyarakat dan berbagai macam masalah yang lain. Tapi kalau seorang muslim itu dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar bagi dia. Jadi Allah senantiasa menuntun dia agar ketika dia dapatkan masalah, ini loh solusinya. Ini masalah, ini loh solusinya. Jadi dia tidak akan menjalani kehidupan ini dalam kebimbangan, keraguan dan persoalan-persoalan. Jadi Allah mudahkan, lempangkan hidup dia. Jadi dan juga dalam ayat yang lain Allah juga jelasin wa may yaj'al lahu min amri yusra wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan urusan-urusan dia. Mudah semuanya. Siapa yang enggak ingin di dunia ini kalau dia punya masalah Allah selesaikan. Ya kan? Kalau dia punya menghadapi persoalan-persoalan pelik, Allah mudahkan. Itu bagi pribadi dia kan. Kemudian juga manfaat-manfaat yang lain tentu sangat banyak. Orang yang bertakwa itu dia akan senantiasa tenang dalam hidupnya di dunia ini. Dia nggak takut apapun. Dia hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak ada yang akan bisa menggoyahkan ketakutannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu bagi pribadi seorang Muslim yang dia mau bertakwa. Kemudian ya di samping di dunia juga kita jelasin manfaat di akhirat adalah dia akan masuk surga. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan orang-orang yang dia berpuasa, yang dengan puasa ini dia bisa meraih derajat takwa, dia akan bisa masuk ke surga nanti melalui sebuah pintu khusus yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai pintu Ar-Rayyan. Jadi orang yang berpuasa itu nanti dia akan masuk ke surga bukan sekedar masuk surga, tapi masuk lewat pintu khusus. Betapa istimewanya orang-orang yang bertakwa yang itu buah diantaranya itu buah daripada puasa yang dia kerjakan. Nah, jadi itu manfaat bagi pribadi ya. Dia di dunia ini dia aman, sentosa hidupnya. Ya kan Allah jaga dia. Dan kalau kita melihat dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya contoh orang-orang yang dia ditunjukkan bagaimana buah ketika dia mau bertakwa kepada Allah. Ya kan? Kalau kita melihat kisah para nabi, bagaimana Nabi Ibrahim itu dia kan diselamatkan dari api, ya kan? Bagaimana Nabi Yunus diselamatkan dari perut ikan dan sebagainya, itu kan bekal ketakwaan yang mereka kerjakan, ya kan? Bagaimana Sayyidah Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, beliau diantarkan makanan oleh Allah ke dalam mihrabnya, gitu kan? Dia nggak sempat belanja keluar, tapi dia senantiasa beribadah kepada Allah, menunjukkan ketakwaannya kepada Allah, makanannya langsung datang ke mihrabnya. Jadi memang dibalas oleh Allah. Kemudian bagi kita sebagai sebuah bangsa, manfaat takwa itu Allah akan memberikan keberkahan bagi kita. Ya kan? Kalau sebuah negeri itu diberkahi oleh Allah, maka negeri itu dia akan menjadi negeri yang kuat. Stabilitasnya luar biasa. Negeri itu pangan, sandang, papannya itu terjamin. Makanya kan Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, dalam Al-Quran surat A'raf, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk sebuah negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka Allah akan buka kepada mereka pintu keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Jadi kalau sebuah masyarakatnya sudah banyak yang bertakwa ya, sudah banyak yang dia memiliki derajat takwa, sudah mau mengerjakan amalan-amalan yang dia bisa mengantarkan dia kepada takwa, salat, zakat, puasa, ya kan? Dan sebagainya, berzikir suka berzikir, selawat, kemudian juga beristighfar di waktu sahur, mau menahan amarahnya, suka memaafkan, menepati janji dan kriteria takwa yang lain. Kalau sudah ada kriteria-kriteria takwa itu pada sebuah masyarakat muslim,
Maka apa yang akan terjadi kemudian? Nah, inilah yang tadi saya bacakan. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah buka kepada mereka itu bentuk keberkahan dari langit dan juga dari bumi. Dari bumi, dari langit turun keberkahan, dari bumi juga Allah pancarkan keberkahannya. Kalau sebuah negeri itu sudah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka negeri itu akan berjaya. Kenapa? Karena berkah itu kan kita sangat mengimpikan yang namanya berkah, betul tidak? Betul. Ya kan? Kalau ada orang yang dia dapat selesai wisuda sarjana, apa kita bilang? Semoga berkah ya ilmunya gitu kan. Kalau kita lihat orang menikah, apa kita bilang? Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahimu engkau berdua gitu kan. Dan juga kalau orang dapat rezeki, apa kita bilang? Semoga berkah ya rezekinya. Semoga berkah ya umurnya, semoga berkah ya hartanya, anak-anaknya dan semuanya gitu kan. Jadi keberkahan itu adalah mimpi, obsesi pribadi-pribadi muslim dan juga cita-cita kita sebagai sebuah bangsa. Nah, dalam konteks ini Allah menjanjikan sebuah negeri akan diberkahi oleh Allah kalau masyarakatnya itu beriman dan bertakwa. Nah, oleh sebab itu ketika sebuah negeri itu masyarakatnya mau beriman dan bertakwa, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu yang efeknya akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka negeri itu pasti dia akan berjaya insyaallah. Kalau hari ini kita bertanya bagaimana sih kisah kejayaan umat Islam terdahulu, ya kan? Masa Utsmani dan sebagainya, itu karena modal takwa itu tadi yang ada di masyarakatnya. Oke, baik, Masya Allah sekali ya Tengku. Baik Tengku, ini kita jeda terlebih dahulu. Syedaralun, kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Kembali lagi Syedaralun dalam program Bincang Serambi Ramadan dengan tujuan berpuasa untuk raih derajat takwa. Tengku, ini kita sudah sampai di penghujung acara. Jadi ini ada beberapa pertanyaan sedikit lagi nih Tengku yang Tengku jawab nih ya. Ini Tengku, tentang takwa tadi, kira-kira apa sih yang dapat merusak ketakwaan itu sendiri, kemudian bagaimana cara kita untuk meraih ketakwaan itu? Ya, banyak hal-hal yang bisa merusak ketakwaan. Makanya seorang muslim itu dia harus selalu apa yang disebut dengan muraqabatullah. Dia harus senantiasa selalu merasa dikontrol oleh Allah, ya kan? Jadi kalau dia yang pertama, dia penting untuk selalu melatih diri. Dia senantiasa melakukan muhasabah, ya kan? Dia terus mengevaluasi dirinya. Ketika dia berada di pagi hari, dia evaluasi apa yang sudah dia kerjakan dari kemarin pagi sampai subuh ini. Ketika dia berada di waktu zuhur, dia lihat apa yang sudah dia lakukan dari waktu subuh ke waktu zuhurnya. Begitu juga ketika dia sampai di waktu asar, dia lihat lagi. Jadi seorang muslim itu dia harus selalu muhasabah. Karena dengan cara inilah dia bisa meraih takwa. Jadi kita nggak boleh larut dalam kekhilafan. Jadi harus sering kita sudah ke kiri, tarik lagi biar kita berada di tengah. Sudah ke kiri, tarik lagi gitu kan. Dan memang kita sebagai manusia itu pasti akan ada potensi melakukan kesalahan-kesalahan. Nah, yang paling penting kita lakukan adalah kita harus selalu muhasabah. Kalau sudah lakukan kesalahan, balik lagi gitu kan. Makanya kan dalam Al-Qur'an, dalam hadis Rasul juga mengatakan wa tabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sertailah keburukan itu dengan kebaikan. Karena kebaikan ini akan bisa menghapus keburukan sebelumnya. Jadi itu yang diantara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau seorang muslim itu dia khilaf, tugas dia berikutnya adalah mengiringi kekhilafan ini dengan kebaikan. Karena kebaikan ini akan bisa menghapus keburukan sebelumnya. Dan juga diantara kriteria takwa yang Allah jelasin dalam Al-Quran itu juga walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum zakarullah. Orang bertakwa juga adalah orang-orang yang ketika dia sudah melakukan fahisyah, amal-amal buruk, maksiat, dosa-dosa, ya kan? Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum, ataupun mereka mendolimi diri mereka, zakarullah, kemudian mereka ingat kepada Allah, ya kan? Fastaghfiru lidzunubihim. Jadi mereka ingat kepada Allah dan kemudian mereka meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa mereka. Jadi bagaimana kita merawat takwa ini? Kita harus selalu muhasabah, harus selalu merasa dikontrol oleh Allah sebagaimana perasaan yang ada yang terus kita semai di bulan Ramadan ini. Lalu kemudian kalau nanti sudah kita muhasabah, sudah kita melakukan proses muraqabatullah gitu kan, kemudian kita terjatuh lagi dalam dosa dan kekhilafan, maka tugas kita berikutnya adalah mengiringi keburukan ini, kesalahan ini dengan kebaikan berikutnya, karena kebaikan berikutnya itu akan menghapus keburukan sebelum yang kita kerjakan. Jadi
ketakwaan itu perlu terus-menerus dilatih, nggak memadahnya habis Ramadan awal Syawal udah main hantam lagi. Jadi makanya kan Ramadan ini pelatihan bagi kita bagaimana menjalani kehidupan pasca Ramadan. Nah, kemudian apa saja yang bisa merusak ketakwaan? Nah, di antara hal yang merusak ketakwaan itu adalah kemunafikan dan juga kesyirikan. Ya kan? Kemunafikan. Jadi makanya seorang muslim itu kan dilarang untuk menyimpan benih-benih kemunafikan dalam hati dia. Nggak boleh dia benci kepada seorang muslim yang lain, gitu kan? Nggak boleh dia nggak suka dengan syariat Allah. Nggak boleh dia merasa berat dengan perintah-perintah Allah. Karena jika begitu berarti dia ada benih-benih kemunafikan, gitu kan? Yang ada di dalam jiwa dia. Ketika ada sedikit saja benih kemunafikan dalam jiwa seorang muslim, dalam hati seorang muslim, nanti ditambahin oleh Allah kalau dia menyemai benih-benih kemunafikan ini. Makanya kita kalau ada sedikit benih kemunafikan dalam hati kita, terus kita buang, kita hapus dia supaya hilang total. Karena kalau nggak kita hapus, nanti jadi tambah banyak penyakit kemunafikan ini yang akan bisa mencegah kita dari meraih derajat takwa. Dan yang kedua, selain munafik yang bisa merusak derajat takwa kita juga adalah kesyirikan itu. Kesyirikan itu berarti apa? Kita menduakan Allah, ya kan? Bahkan menduakan Allah itu bukan hanya bisa menjadi merusak takwa kita, bahkan juga bisa mengeluarkan kita dari iman, gitu kan? Jadi mungkin itu di antara beberapa hal yang bisa merusak takwa. Baik, Tengku, ini sekaligus menutup closing statement dari Tengku. Ini pertanyaan pribadi dari saya. Tengku, apakah ada doa biar kita tuh untuk selalu takwa dan istiqomah gitu, Tengku? Ya, tentu semua doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tertera di dalam Al-Qur'an, ya kan, atau juga yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu semuanya adalah doa-doa yang bisa mendekatkan diri kita kepada takwa. Bahkan juga di antara ciri-ciri orang bertakwa itu adalah orang-orang yang dia suka berdoa. Ya kan? Makanya kita sangat dianjurkan berdoa. Jadi doa itu bukan amalan yang ringan, bukan amalan yang sepele. Karena kalau kita lihat kisah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dalam Al-Quran, para nabi kan, para nabi dan rasul, kemudian juga salafus salih, orang-orang yang hebat yang diceritakan dalam Al-Quran itu, kriteria mereka itu sering dijelasin oleh dalam Al-Quran itu mereka suka berdoa, gitu kan. Jadi kalau kita mau meraih gelar takwa di samping usaha dengan amalan-amalan, kita juga perlu untuk senantiasa berdoa, gitu kan. Berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa memantapkan keimanan dan ketakwaan dalam hati kita, jangan pernah goyah. Makanya banyak kan doa-doa, misalnya kita doa agar kita senantiasa bisa melihat kebenaran sebagai kebenaran, jangan kita melihat kebenaran sebagai kebatilan. Yang benar di mata kita seolah salah, yang salah di mata kita seolah benar. Kita itu ada doanya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Kan sampai ke persoalan itu ada doanya, yang keseluruhan dari doa-doa ini insya Allah akan bisa merawat ketakwaan yang ada di dalam dada kita, insya Allah. Baik, Tengku, tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang terkait takwa, terkait dengan tema takwa pada hari ini. Syahdaralun, terima kasih Anda telah menyaksikan program Bincang Serambi Ramadan. Jangan lupa untuk terus saksikan program Bincang Serambi Ramadan ini dari hari Senin sampai hari Minggu pukul 16.30 sampai jam 17.00 waktu Indonesia Barat di kanal YouTube Serambi On TV dan di Facebook serambinews.com. Saya Firda Ustin dan kru bertugas pada hari ini undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.